Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu spesial dari alumni Fakultas Ilmu Budaya yang dulu Fakultas Sastra. Seorang tokoh yang sangat terkenal di kota Semarang, dan beliau salah satu aktivis masyarakat sekaligus bisa masuk kita kategorikan sebagai budayawan yang bergerak memperjuangkan budaya masyarakat baik tangible maupun intangible, yaitu Mas Ahmad Khairuddin. Betul, ya, betul. Yang dikenal dengan julukan Mas Adin. Ya. Baik Mas Adin, terima kasih Mas atas kehadirannya. Iya. Di kampus tercinta kita, kampus Fakultas Ilmu Budaya. Sama-sama, terima kasih Pak Dekan yang sudah percaya saya untuk diajak nimbrung. Sebelum Mas Adin itu menjelaskan kepada kami tentang masuk tahun berapa, kemudian berkiprah di kampus seperti apa. Sekarang kan pendiri dari Histeria. Bisa dijelaskan apa itu keterlibatan dan keberadaan Mas Adin di sebuah kelompok yang cukup disegani di kota Semarang yang dikenal dengan Histeria ini? Kalau saya kan memang sebagai salah satu co-founder gitu kan. Emang Histeria kan dari tahun 2004, tapi saya full masuk itu 2005. Karena 2004 kan saya masuk, akhirnya ngomong lagi kan, masuk kuliah itu kan 2004. Jadi ketahuan umurnya dong. Terus 2005 itu menjelang akhir tahun saya join, saya gabung, terus itu jadi kelompok gitu kan. Terus sudah sampai sekarang, jadi mungkin udah hampir 20 tahun. Jadi memang sejak dari semester 3 itu memang sudah tergabung dalam satu kolektif seni gitu. Iya, baik. Tentu kecintaan itu tidak lepas dari keberadaan Mas Adin di Fakultas Sastra, benar ya? Betul. Fakultas Sastra yang dulu masih di bawah Hayamuruk, di Peleburan. Ya. Gimana cerita tentang Mas Adin yang dulu pernah menempuh studi di Fakultas Sastra yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya, Mas? Iya, secara umum saya menyikapi Histeria pada waktu itu adalah perpanjangan praktik dari kuliah saya di kampus. Karena saya merasa di kampus itu memang banyak diajarkan teori, banyak disuruh baca ini, baca itu. Tapi ruang untuk praktiknya itu saya pengen eksplorasi yang memang sesuai peminatan gitu kan. Apalagi waktu itu yang khusus majalah sastra misalnya, karena Histeria kan awalnya kan emang majalah sastra gitu kan, atau zin gitu menyebutnya ya. Itu emang nggak banyak. Dulu emang ada, ya sekarang pun juga ada, kan ada Manunggal, ada HW kalau di sastra, terus Hayamuruk itu, terus mungkin juga selebar yang dibikin KMSI, tapi dia lebih emang untuk jurnalistik. Jadi yang khusus spesifik sastra itu dia hanya masuk rubrik gitu kan. Nah, kebetulan kami bertemu teman yang memang ya menyukai sastra gitu kan. Akhirnya bikin kelompok itu, dan karena ada kelompok itu saya harus dipaksa untuk membaca, membuat penulisan kreatif, puisi, cerpen, esai, terus mengorganisir karena waktu itu ada mata kuliah manajemen seni pertunjukan kalau nggak salah, yang ada Pak Trias, ada Mbak Laura, atau siapa lagi lupa aku. Tapi hanya sekali ya prakteknya, karena dulu ada tugas untuk melakukan itu, dan kan butuh sesuatu yang ya ada copywriting, ada mata kuliah, ada copywriting, ada pengkajian sinema, ada macam-macam yang kayaknya aku butuh sesuatu ini, kalau enggak aku hanya mengerjakan kerja-kerja kampus saja gitu. Jadi di level tertentu saya merasa Histeria adalah ekstensifikasi atau perpanjangan dari apa yang saya pelajari dan saya gumuli justru di kampus sastra gitu. Ya, artinya kan ternyata
selama menempuh studi di Fakultas Ilmu Budaya, di Fakultas Sastra, sekaligus mungkin terlibat dalam berbagai kegiatan di luar akademik, itu kan membentuk Mas Adin untuk memperkokoh kecintaannya kepada kebudayaan dan kesenian, dan gimana relate-nya dengan aktivitas Mas Adin di Histeria pada saat itu? Ya, kami kan waktu itu 2005, 2006 itu kan Lengkong Cilik sudah mulai agak surut, terus Rumah Seni Yaitu mulai dibentuk 2005 kalau nggak salah, terus Sanggar Seni Paramesti masih cukup aktif, tapi mungkin nggak sekencang tahun-tahun 2000-an awal gitu. Jadi memang ada kebutuhan untuk mengakomodir teman-teman yang memang menyukai dunia kesenian secara khusus gitu ya. Terus jadilah program-program, terus inisiatif-inisiatif itu memang banyak bersangkut paut dengan isu-isu kesenian maupun isu kebudayaan gitu kan. Dan kita kan memang mencari ya, maksudnya kayak ruang-ruang alternatif di luar kampus itu apa gitu kan. Mungkin kan kalau kita komparasi dengan di Jogja ya, yang paling dekat itu kan memang ruang-ruang diskusi atau forum di luar kampus itu kan banyak. Sementara kalau di kampus kan memang ada keterbatasan tertentu, atau sebaliknya ya, yang di luar pun juga punya keterbatasan tertentu gitu kan. Tapi karena Histeria berawal dari kampus dan para pendiri utama di awal-awal itu juga kebetulan itu anak sastra Indonesia semua gitu kan. Ada satu anak sastra Inggris sama ada anak D3 Inggris, itu di periode awal juga ada gitu kan. Tapi memang ya kecintaan pada dunia kebudayaan ya, kesenian itu yang kemudian membuat kami bertumbuh hingga 2 dekade gitu kan. Itu Mas Alam. Ya, selama awal-awal kan sebagai seorang mahasiswa, kemudian cinta kepada kebudayaan sebagai bentuk ekspresi tetapi belum profesional, kan seperti itu ya. Betul. Gimana perasaan-perasaan awal antara memadukan teoritis dengan praktek di lapangan yang penuh dinamika seperti itu, bagaimana Mas Adin? Kalau di awal-awal selama masih mahasiswa kan masih santai ya. Karena kesulitan hidup ditanggung orang tua Pak dengan. Jadi orang tua yang kita morotin gitu ya. Itu baru memang kerasa itu 2011 ketika mulai skripsi terus lulus terus udah malu kan minta orang tua kan, listrik apa segala macam gitu kan harus bayar sendiri semua kan, dan apa yang kita cintai ini kan tidak bisa memberikan solusi finansial gitu kan. Itu juga satu keprihatinan pada waktu itu. Ya akhirnya sebagian dari teman-teman ya pokoknya bekerja aja gitu, bekerja yang penting halal gitu ya, makan gitu kan. Tapi di satu sisi ketika kami pulang dari kantor atau dari pekerjaan itu kayak ada yang hilang, karena ini kalau sesuatu ini berhenti atau hilang kan sebetulnya merasa kehilangan itu ya diri kita yang paling ini kan. Orang lain kan hanya sayang sekali gitu, tapi sebenarnya diri kita yang paling merasa kehilangan kan. Nah itu akhirnya ya dengan cara segala macam itu kita kami tetap bikin sesuatu karena emang seneng kan, seneng. Terus pelan-pelan kan karena mungkin orang baca terus orang lihat gitu, yang ini kayaknya anak muda nggak pinter-pinter amat, cenderung agak bodoh tapi bersemangat gitu kan. Kalau orang kan kadang-kadang ngasih kesempatan dengan kayak udahlah dikasih nih presidensi atau dikasih nih workshop atau magang, kayaknya nih orang kayaknya bisa berkembang nih, kira begitulah. Jadi sebetulnya aku sih nggak merasa kami yang kayak cerdas atau yang apa gitu. Ya enggak sih, aku juga nggak merasa sangat pinter-pinter amat, enggak ya. Cuma kami itu persisten gitu kan, ada terus bikin terus itu salah berkali-kali dimarahi orang, bikin lagi ya sampai akhirnya bisa menyiasati waktu dan penghasilan dan segala macam itu untuk macam-macam. Saya merasa getaran dari Mas Adin terhadap kecintaannya pada Histeria kan sangat tinggi ya. Di tengah-tengah intervensi teknologi yang luar biasa, karena memilih di jalan yang kadang sunyi, kadang hiruk pikuk gitu ya. Apa yang mendorong Mas Adin ini begitu cintanya kepada Histeria sehingga bisa melampaui sampai
2 dekade ini? Ya, ya pada dasarnya kan kita butuh sarana untuk aktualisasi diri ya, dan kebetulan emang waktu itu yang kita himpun ya di Histria. Mungkin kalau misalnya ada wadah lain atau apa ya mungkin kita juga senang-senang aja untuk eksperimen gitu ya. Tapi karena Histria ini sebagai basis gitu awal-awal itu memang kami apa ya selain nostalgia tapi juga ada visi di sana, karena kan kemunculan Histria meskipun dari pergumulan pribadi kan tidak bisa dipisahkan dari ekosistem Semarang sendiri yang kita tahu bagi ideal kita mungkin nggak cukup ideal, karena kalau sudah ideal semua mungkin Histria udah nggak perlu ada gitu loh. Tapi karena kita lihat emang kayaknya ada nih pos-pos yang harus diisi oleh teman-teman dan kita bisa berkontribusi gitu kan, entah menciptakan platform, entah menciptakan forum atau memberi kesempatan anak muda untuk diapresiasi atau mengekspresikan diri gitu-gitu kan emang nggak banyak waktu itu, dan emang ada kecenderungan begini juga. Kita melihat kayak kami tuh yang senior juga kadang-kadang nggak terlalu percaya anak-anak muda, jadi nggak banyak dikasih tempat gitu kan. Sementara anak-anak muda juga kadang-kadang nggak percaya teman-temannya karena dirasa temennya sama-sama bodohnya. Tapi panggung itu kan akhirnya diciptakan terus-menerus untuk senior-senior gitu loh. Nah kami punya perspektif bahwa ya kita nggak meninggalkan orang tua atau senior yang emang kita tahu dia punya pengalaman dan pengetahuan yang lebih lama gitu loh. Tapi kami selalu punya porsi untuk anak muda dan belakangan dalam 4-5 tahun terakhir itu perempuan gitu. Jadi kami selalu ngasih, pokoknya harus dipasang anak mudanya, harus salah satunya harus perempuan gitu, misalnya kayak gitu. Karena emang kesempatan-kesempatan itu memang perlu diciptakan gitu kan. Kalau ditanya visi jangka panjang gitu ya, kita semua juga pengen ya hidup bahagia, hidup sejahtera, dan kota itu paling enggak ya ada ruang publik yang nyaman, ada akses pertunjukan yang oke, ada kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri, lingkungan yang nyaman. Cuma karena kita kan nggak mungkin melakukan itu semuanya, kan? Ya ini kan kita melalui jalur kebudayaan ini yang paling mungkin yang kita lakukan gitu kan per hari ini gitu ya. Ya, kalau melihat begitu sukanya dan begitu menikmati di bidang kebudayaan oleh Mas Adin ini, gerakan atau program-program yang telah dilakukan Histria, ibaratnya kita ini kan nggak begitu memahami betul tentang ruh kemudian gerakan dan kegiatan-kegiatan Histria. Apa tuh sebenarnya Histria itu dan aktivitas apa yang ada di dalamnya sehingga siapa tahu kita ini bisa berkontribusi atau berpartisipasi, karena Mas Adin ini sudah begitu mendalami dan mempunyai spirit untuk berkiprah, tapi gerakan lingkungannya ini kan perlu juga pemberdayaan gitu ya. Ya kalau secara umum karakternya adalah hub itu adalah sirkuit atau titik kumpul atau apa ya tempat untuk hangout bersama, dan itu bisa macam-macam. Jadi Histria tidak dibentuk oleh satu jenis disiplin tertentu, meskipun per hari ini emang didominasi oleh teman-teman misalnya di dunia seni dan kebudayaan atau dari desain komunikasi visual gitu, atau beberapa anak planologi gitu kan. Tapi sebetulnya kalau ada teman-teman yang lain yang memang join dan dia punya kapasitas tertentu, dia bisa input apa. Jadi kami dibentuk bukan satu kelompok dengan satu peminatan yang sama gitu loh, tapi dibentuk oleh orang-orang yang tergabung di dalamnya gitu. Dan orang-orang itulah yang kemudian berkontribusi atau membentuk corak program-programnya Histria. Salah satunya misalnya, programnya kan banyak ya, tapi salah satunya waktu kami eksperimen tahun 2012 di Kampung Kota yang akhirnya menjadi salah satu core kegiatan kami, kan memang kami melakukan riset daily knowledge itu yang riset pengetahuan sehari-hari. Ya sebenarnya karena kita nggak tahu juga bahwa di dalam antropologi itu ada riset, metodenya ada. Cuma kan saya kan di sastra Undip kan dulu nggak dapat lapangan gitu loh, jadi nggak ngerti. Cuma ya kita taunya ada jurnalisme warga, ada citizen urbanism, atau ada juga yang
metodologi secara lisan gitu-gitu. Tapi yang karena nggak tahu, jadi kami mulai mencoba untuk riset kampung. Premisnya adalah kota yang diinginkan semua orang adalah kota yang dibangun oleh semua orang. Itu Jenny Jacobs yang bilang kan. Tapi kalau kota kan pasti terlalu besar, makanya prototype atau pilot projectnya pasti harus punya wilayah yang lebih skalanya lebih bisa masuk akal, lebih visible gitu kan. Nah itu pertama kami ke Kampung Bustaman dan di Tugurejo gitu kan. Jadi risetnya itu ya pengetahuan keseharian gitu. Warga sesederhana waktu itu, kalau kampung ini mau diceritakan, kira-kira cerita apa yang pengen diceritakan? Cerita itu tema-tema itu sebenarnya muncul dari mereka gitu loh. Oh ini ada jagal, ini ada mitos tentang setan-setan di kampung, ini ada apa. Jadi sebetulnya itu waktu itu kami juga nggak punya perspektif kayak pendekatan yang teoretik apa gitu, enggak, tapi lebih ke kayak ini kampung mau diceritakan apa. Tapi ternyata dari cerita-cerita itu kita menyadari bahwa itu adalah memori kolektif. Memori kolektif itu punya istilahnya bisa memantik sentimen sosial gitu, solidaritas itu muncul dari memori kolektif itu. Jadi ketika data-data itu dikumpulkan dan mereka ada di dalam data itu, ada problem berikutnya adalah bagaimana mengembalikan data ini pada mereka. Kita ini kalau periset kan biasanya setelah riset jadi buku atau jadi apapun dibawa ke kampus, dibawa seminar, tapi kadang-kadang ke kampungnya sendiri itu atau ke objek penelitiannya sendiri itu ada problem gitu kan. Problem bahasa juga pasti, problem misalnya sosial mungkin barangkali juga ada keenggaran atau segala macam, dan kita memahami itu. Terus akhirnya data ini mau diapakan ya gitu, karena kalau hanya kita yang bawa, nih warga itu sebenarnya juga nggak ngerti, nggak sebenarnya ngerti gitu loh. Karena pengetahuan ini kan sebetulnya faksional ya, ada di sini, ada di sana, di sana. Nah kita compile terus, oke, kita bongkar ulang, terus bisa nggak nih distribusi dalam bentuk yang lain. Nah distribusi itu dalam bentuk kesenian, karena memang kebetulan rata-rata ya emang Histeria kolektif seni gitu kan. Jadi data-data itu ditransfer menjadi mural, menjadi komik, menjadi foto, menjadi video, menjadi instalasi, menjadi macam-macam, yang mana warga itu bisa melihat bahwa diri mereka itu ada di dalam karya itu. Karena mereka ada di situ, kemudian warga juga sebetulnya nggak keberatan, karena dengan membantu kami, mereka itu sebetulnya menyuarakan mereka sendiri, itu mereka gitu loh. Nah metode itu yang kemudian kami duplikasi, kami adaptasi di tempat-tempat yang lain. Jadi jaringan kampung kami kan akhirnya jadi banyak kan, dengan metode yang hampir-hampir mirip. Ya tentunya karena saya kemudian studi antropologi gitu ya, jadi punya perspektif yang lain juga cara membaca mereka. Tapi pada dasarnya waktu kami mulai ke sana itu ada perasaan begini, Mas Dikan, kita mau ngapain sih? Karena Histeria itu kan dari 2004 ya, sampai 2011, 2012 itu kayak kami tuh kayak merasa ini, belum mempunyai bentuk gitu ya. Ya ini masih gitu loh. Ini duit juga nggak dapet, terkenal juga enggak. Terus kayaknya juga susah. Gitu ya. Terus ngapain gitu loh kalau cuma bikin pameran di galeri atau di ruang kami sendiri, terus kita tonton sendiri. Mohon maaf, hanya menyenangkan diri sendiri kayaknya kok. Ngapain, kami butuh sesuatu yang beyond economic reason gitu loh, yang melampaui alasan ekonomi. Karena kalau udah alasan ekonomi, misalnya kita mikirin, ayo kita bikin platform, nanti modalnya sekian, break even point, ini nggak masuk akal semua yang kita lakukan gitu kan. Kalau udah nggak masuk akal secara ekonomi ya, itu nggak masuk akal. Makanya kita butuh sesuatu yang kita ngapain sih? Hanya ada kesadaran bahwa apa yang terjadi pada kota itu akan kembali ke kita, meskipun kita suka nggak suka gitu ya, sampah, street crime, ketidaknyamanan di tengah malam dan seterusnya. Itu meskipun kita nggak peduli, itu akan ke kita kok gitu loh kalau itu terjadi. Nah kami akhirnya berkontribusi dengan cara yang paling masuk akal, yang bisa kami lakukan gitu. Dan dari eksperimen itu sebetulnya tarikan-tarikan dan irisan-irisan kepentingannya itu banyak banget gitu loh. Banyak banget sehingga kita berkembang sampai hari ini tuh kayak gila ya, ini kami pikir soal basis itu apa, terus organisasi sosial itu apa, sebenarnya partai ngapain gitu-gitu terus. Jadi ada banyak pertanyaan yang
mau dinaikin level tapi juga nggak gampang ternyata. Itu di tingkat kampung ya. 2012 kami di kampung kota, 2018 kami punya prototipe di Rembang. Itu desa yang daerah rural. Itu lain lagi kami treatmentnya. Sisanya ya aktivitas komunitas sih ya. Ya kayak konser lah, pameran lah, ya gitu-gitu yang kayak komunitas pada umumnya. Ya. Nah, tadi sebenarnya menarik dari Reason of Economic ini kan tidak masuk ya. Tetapi Mas Adin itu bertahan sampai saat ini di dalam Histeria dengan berbagai kegiatan. Sebenarnya apa yang paling menarik dari Histeria sehingga Mas Adin ini begitu sangat cintanya dan sangat tidak mau melepaskan Histeria, padahal secara ekonomi itu kan tidak begitu optimal untuk peningkatan kesejahteraan di masa depan kan gitu ya. Ini kan hidup ini kan kadang realistis. Jadi kita kan perlu memahami betul mengapa begitu cintanya. Saya rasa bukan ini ya ya karena Histeria ya manifestasi dari keinginan-keinginan di masa lalu tuh punya visi gitu. Jadi kita kalau misalnya suatu saat ada mainan lain yang kayaknya aku harus geser terus teman-teman itu nggak masalah juga gitu. Cuma per hari ini kan emang kita ada kebutuhan untuk mengawal ini sebagai kelompok emang mesti establis itu kan, karena emang mohon maaf di Semarang emang tidak banyak role model untuk kelompok-kelompok seniman kayak kami ini. Kalau yang tradisi banyak mungkin, tapi kalau yang kontemporer yang usianya cukup panjang itu nggak banyak gitu loh, dan orang banyak yang akhirnya putus asa gitu kan. Sementara kami enggak, kita harus minimal kelihatan berhasil gitu. Karena untuk menunjukkan bahwa bisa kok di sini tuh juga memungkinkan gitu kan. Karena ada cara-cara yang lain ya untuk mengkapitalisasi apa yang kita kerjakan kan. Karena bagaimanapun ini jadi etalase, orang bisa lihat kami, tapi ada proyek-proyek lain, ada kesempatan-kesempatan lain yang karena emang kami punya kontribusi di bidang yang kami tekuni gitu, kan? Ya. Terus respon sekarang, karena kalau Mas Adin dan pengurus Histeria begitu bersemangat dalam melakukan pemberdayaan agar kesadaran masyarakat terkait dengan kebudayaan kesenian itu semakin baik, kemudian respon dari masyarakat terhadap kiprah Mas Adin itu seperti apa? Sebenarnya macam-macam masalah. Kan ada yang kemudian jadi punya acara rutin. Ya pada dasarnya kami berteman kan, karena kami nggak melihat hubungan kami itu seperti NGO dan klien gitu kan. Karena kami juga bukan tipikal NGO yang bergerak didorong semata-mata funding misalnya. Tapi memang ini teman, pada ini kan teman kan. Teman ya jangankan benar ya, salah aja kadang-kadang dibela gitu. Jadi ideologi pertemanan ini yang menurut kami penting, dan di tengah-tengah pertemanan itu kan pasti dalam dinamika hidup kan terjadi sesuatu gitu kan. Nah beberapa kemudian memang masih bergulir hingga hari ini, bekerja sama dalam banyak hal gitu ya. Dalam kasus tertentu juga akhirnya terhenti karena memang mungkin dari kampungnya sudah nggak ada orang, nggak ada yang pasang badan, kami sendiri sudah nggak punya orang untuk ditanam di sana gitu-gitu kan. Akhirnya ya sudahlah kita lepaskan. Tapi selama mereka juga aktif, kami biasanya juga akan cari cara untuk cari solusi bersama ya, dari misalnya finansial atau jaringan-jaringan atau stakeholder yang bisa diajak dan seterusnya sih. Ya sejauh ini di skala yang lebih kecil responnya tentu positif ya, karena emang kalau mau jujur sebenarnya nggak banyak sih kelompok-kelompok yang kayak kami di Semarang ya. Ya kalau ngomong proyek sih ya kayaknya semua orang mau sih kan. Tapi kalau udah nih ada duitnya nih, itu kita bisa bisa kuat-kuatan itu. Itu nggak banyak. Jadi kadang-kadang ada konflik dengan masyarakat misalnya, karena apalah kita dengan kampung tertentu gitu, salah paham atau apa. Ya kita kayak santai aja gitu loh. Nanti juga balik lagi gitu. Karena kita tahu kan apa ya ternyata berorganisasi itu juga punya dan punya kedewasaannya sendiri. Ini orang-orang tua
senior kita juga kalau emang dia nggak pernah berorganisasi, perilakunya bisa kayak anak kecil gitu. Karena emang nggak pernah ngurusin organisasi gitu. Jadi ada problem yang kayak kita yang kayak ini template aja sih persoalan gitu. Terus kita kayak kami kayak ya udahlah tungguin aja lah sampai reda terus nanti kita masuk lagi. Dan beneran ada yang konflik beneran terus 3 tahun nggak ketemu, nggak ada komunikasi. Tahun keempat kita datang gimana dengan santai aja gitu. Dan dia udah kayak kerasa emang gak ada yang ngurusin kalian juga sih gitu. Yang paling berkesan dan menarik saat Mas Adin ini aktif di Histeria apa ini? Bisa cerita-cerita yang berkesan, yang membahagiakan atau yang membuat suasana bagaimana gitu ya? Aduh, apa ya? Apa mendasar itu sebetulnya merasa tidak sebenarnya kalau personal ya problem paling menakutkan buatku adalah menjadi meaningless itu loh karena ada fase itu kan setiap orang kan punya krisis ya. Nah itu menurutku jauh lebih menakutkan dibanding macam-macam gitu lah. Persoalan bahagia atau enggak itu persoalan lain. Tapi begitu ada perasaan meaningless ya nggak ada gunanya itu kayak atau bukan nggak ada gunanya meaningless itu apa sih? Tanpa makna itu loh ya, tanpa arti. Itu menurutku lebih mendasar gitu ya spirit untuk ini gimana nih hidup apa yang kita lakukan sih gitu ya. Kalau gula-gulanya yang kemudian orang mungkin bisa lihat kayak itu menarik ya misalnya apakah diundang presentasi ke Amerika atau residensi ke Jerman atau keliling di beberapa negara Asia ya itu gula-gula yang yang sebetulnya ya kenangan yang indah tapi ya kayak ya gitu loh yang ya tapi orang-orang kan kadang-kadang kan yang dilihat kan yang itu ya bling-bling yang wah bisa ke sana kemari bisa iya sih itu ya juga iya gitu loh. Tapi yang paling basis justru kayak kedirian itu loh kayak kita ini ngapain sih Pak Dekan? Itu kalau banget tau. Iya. Jadi artinya orang itu kan lihatnya sesuatu yang wah padahal di belakang untuk menjadi atau proses ke arah sana kan perlu perjuangan dan loyalitas serta pengabdian yang mungkin tanpa terukur oleh waktu kan gitu ya. Harapan Mas Adin gimana ini terkait dengan Histeria? Enggak, aku pikir Histeria bukan satu-satunya sentrum dari kehidupanku juga gitu ya. Dia memang bagian penting, tapi ada banyak hal yang lain ya karena di satu sisi kadang-kadang aku juga bantuin untuk ngurusi regulasi gitu loh Pak Dekan. Maksudnya kan itu kontribusi konkret dalam meskipun regulasi gak menjamin bahwa akan ditepati oleh legislatif maupun eksekutif gitu ya. Itu juga persoalan yang lain gitu ya. Tapi apakah melalui Histeria atau platform lain atau apa kami kalau saya sendiri punya komitmen terhadap perbaikan ekosistem gitu kan ya apakah itu regulasi, politik anggaran, distribusi kesempatan atau apa gitu kan karena emang kalau menurutku Semarang itu ada banyak persoalan memang ya yang ada banyak persoalan tapi salah satunya memang value-nya emang harus mulai diubah gitu ya. Kalau dari pengalaman kami memang rata-rata kita tidak cukup banyak punya sosok yang powerful yang juga nurturing anak-anak muda gitu loh. Mohon maaf ya bukan mengecilkan peranan senior-senior yang lain ya. Ada tapi mungkin powernya cukup kurang gitu kan. Karena kita nggak punya orang-orang kayak misalnya Om Bulandu Paranggi kalau di dunia sastra yang kemudian ada menurunkan di situ ada Mbak Ainun Najib, ada macam-macam lah ada turunannya yang mereka juga punya perguruan pencaksilat gitu loh yang dan itu banyak gitu loh di Jogja itu Pak Bagong itu pasti mempengaruhi atau Pak Bagong Kusudiarjo pasti nggak mungkin Butet atau Jaduk ada kalau nggak ada Pak Bagong tapi juga ada yang lain gitu loh dan itu banyak banget itu dan termasuk kalau di rootnya Bulandu Paranggi itu ada Radal Tanjung Banua di bawahnya yang muda-muda ada Indrian Koto ada nah mereka tuh punya sense of keperawatan gitu loh terhadap anak-anak muda gitu. Tapi kalau kita cek ya di Semarang ya, misalnya Mas Timur atau Kang Putu atau beberapa teman yang lain lah, mungkin tidak punya. Dulu aku pernah menggugat itu sih, pernah bertanya kenapa nggak ada regenerasi gitu. Aku dianggap cengeng gitu loh. Berkata, cengeng.
Semarang itu ya begitu, pokoknya keras itu. Nah itu yang kemudian aku kritik gitu ya, dengan caraku ya, bukan berarti aku counter kan enggak ya. Oh itu caramu, cara generasi yang lama untuk bahwa Semarang itu kawah, semua orang harus masuk di dalam neraka itu, yang dia the last man standing itu ya, orang-orang yang jagoan-jagoan yang lolos dari kematian gitu loh. Tapi itu ternyata kalau versi kami itu enggak, lebih banyak yang meninggal gitu loh daripada yang survive gitu loh. Nurturing itu sebetulnya enggak cukup kuat di kota ini ya, secara umum ya. Mungkin dia di kampus punya cara sendiri ya. Kita kan lihatnya kan di tingkatan komunitas dan itu aku nggak tahu itu sampai aku keluar kota dan melakukan komparasi gitu loh, dan loh bisa loh kayak begini nih, dan distribusi kesempatan itu membuat orang juga belajar. Ada yang nggak jadi apa-apa, ada yang jadi karena kesempatannya banyak gitu. Kesempatan di Semarang itu sedikit, itu satu hal ya. Ada banyak yang lain lah, tapi value bahwa nurturing atau berkontribusi terhadap anak muda itu juga penting. Aku selalu ya kalau cerita sama teman-teman yang lebih muda, kalau Bunisteria bisa begini atau aku bisa begini, itu karena dulu juga dibantuin oleh orang-orang tua gitu ya, senior-senior yang membantu, Pak Tubagus Suparajati, mungkin Pak Agus Maladi, mungkin yang memang dengan cara sendiri juga membantu kami atau membantuku gitu loh. Dan aku merasa berutang pada orang-orang ini dan atau babai gitu. Dan udah pasti nggak bisa balas aku. Ini orang ini nggak bisa aku bayar apapun. Aku membayarnya lewat ingupeni yang nom-nom yang lain. Dan aku ngomong ke mereka, ini nggak gratis loh. Ini hutang loh. Yang nggak perlu kamu bayar ke aku, kamu bayarnya harus ke bawah kalau kamu jadi sesuatu gitu. Nah ini kan paling sederhana ya, ini kontribusi ya menurutku yang paling personal gitu ya. Tapi di sisi lain aku ngurusin, kalau diajak ngomong regulasi, kebijakan ya kita masih kami masih terlibat juga. Tapi ini kan di ranah yang lain lagi gitu ya. Tapi yang paling sederhana value itu kalau di Histeria menurut kami penting. Kalau saya sih sangat senang, artinya Mas Adin ini mempunyai semangat untuk mendapatkan dan merawat kebudayaan, lalu atau kesenian, lalu kemudian kesenian atau kebudayaan itu bukan untuk dirinya sendiri, lalu kemudian diwariskan, gitu ya, kepada generasi muda dalam rangka kontinuitas dan kelangsungan kesenian supaya kebudayaan atau kesenian ini tetap lestari. Saya kira itu kan penting. Jadi sepakat kan. Kesenian kalau untuk dirinya sudah selesai atau tidak mau merawat kesenian ya sudah selesai. Kita kan membutuhkan orang yang paham kesenian, yang mengetahui kesenian, merawat kesenian dan sekaligus mewariskan seperti yang dilakukan oleh Histeria kan gitu. Jadi itu. Kemudian ini kan Mas Ahmad Khairuddin ini atau Mas Adin ini produk dari Fakultas Sastra. Betul. Yang penuh dengan dulu. Secara substansi sangat bagus karena bisa melahirkan Mas Adin meskipun dengan fasilitas yang terbatas. Seperti itu ya. Gimana artinya menurut Mas Adin candra di mukanya Fakultas Sastra ketika menjadi mahasiswa sehingga Mas Adin bisa menjadi seperti ini, bagaimana itu bisa membentuk dirinya Mas Adin, kampus kita tercinta ini? Iya, ya pastinya kampus itu membantu pergaulan. Kalau dulu misalnya kalau aku nggak di MK, mungkin aku juga nggak banyak kenal teman-teman di seni rupa gitu ya, karena MK sering dapat undangan, tapi ternyata juga nggak banyak yang suka pameran gitu. Seni rupa tuh, jadi aku ambil aja itu kesempatan nih. Jadi sebetulnya selalu ada kesempatan gitu kan, yang atau mungkin lewat KMSI atau apa yang. Cuma kadang-kadang emang kan nggak semua orang ya agak rakus itu ya Pak Dekan. Iya. Tapi kan rakus positif, bagus ya. Nah kampus tuh sebetulnya menyediakan wahana itu ya, wahana pertemuan itu gitu ya. Dan aku juga masih ingat dulu di Jerman pertama juga aku minta rekomendasi Pak Agus Maladi gitu kan. Terus S3 kemarin itu ya minta rekom
Bu Dekan gitu. Ya, nggih. Ada begitu-begitunya juga. Ini gitu. sudah lulus belum S3-nya? Nyaris. Oh, Ini alhamdulillah. awal tahun nanti semoga udah bisa Iya. sidang Pak Dekan. Oh, Ini kan nggih. masih proses disertasi kan. Iya, jadi saya kira kan karakter itu juga terbentuk yang positif dari fakultas gitu ya. Iya. Ya aku pikir kampus itu penting, tapi kalau hanya mengandalkan kampus, aku pikir akan kurang. Jadi dia sebagai titik permulaan, karena tanpanya kita nggak akan bisa atau sulit untuk berkembang karena akses itu gitu ya. Tapi ya harus dimanfaatkan betul akses ini untuk aktualisasi diri gitu kan, Pak Dekan. Nggih. Sekarang Mas Adin kan sudah sampai titik ini dan karena masih muda potensi untuk berkembang dan berkiprah di hal yang sangat positif dan hal yang sangat baik masih terbuka luas ya. Harapan Mas Adin kepada mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya supaya bisa mencontoh bahwa individu itu harus penuh semangat, penuh kerja keras dan tidak baperan gitu. Ya, minimal kan semangat itu menjadi penting supaya bisa eksis, bisa berkompetisi dan kedepannya siapa tahu ya bisa memantik spirit bagi mereka untuk semakin berkualitas dan berkembang. Ya buat adik-adik masa saya pikir pentingnya untuk melakukan sesuatu itu memang dengan sukacita gitu ya. Tapi memang perlu diraba ulang sih sebetulnya kita ini mau ngapain sih, kalaupun belajar ini juga seperti apa gitu-gitu kan, dan tidak menutup diri terhadap pengetahuan baru atau jaringan baru itu menurutku sangat penting dan paling penting lagi itu terus bergerak sih. Karena kita nggak ngerti loh Pak Dekan, maksudnya kita jadi begini gimana? Jenengan kalau merasionalisasi hidup jenengan mungkin gimana? Tapi kan hidup itu kan ada momentum gitu kan. Tapi ketika momentum itu ada dan kita nggak ada di situ kan kita lewat kan. Kalau aku selalu ngomong ke teman-teman sih selalu upayakan terus-menerus di dalam frekuensi gitu loh. Frekuensi supaya dibaca orang terus itu loh. Nasib buruk dan nasib baik itu kan hanya fluktuasi dan ketika titik temunya momentumnya dapat ya antara kita naik atau kita anjlok gitu aja kan. Tapi kalau kita tidak ada di dalam frekuensi, hidup yang naik turun aja ya lewat aja bagi kita gitu loh. Sekecil apapun ya, karena aku nggak pernah membayangkan membuat satu program yang ngoyo-woro gitu ya, yang memang kamu harus berhutang untuk ngasih makan ego, nggak perlu sih. Ya masuk akal aja gitu loh. Kamu mahasiswa, nggak punya duit gitu kan, tapi punya pengetahuan, punya jaringan, punya tenaga, masih bisa bikin sesuatu. Kan hari ini kan anak-anak mungkin sudah ketakutan dengan banyak hal gitu ya, undang orang harus bayar apa. Nah itu kan perlu exercise ya untuk berani punya nyali untuk hadir gitu kan, termasuk bikin acara nggak ada yang datang, kapok gitu kan Pak Dekan. Dulu kan saya sering diajak Promuja soal Adin ini bikin acara bicara yang datang 5, 7 ya, audiensnya cuma 2 gitu. Tapi dibikin terus. Nah ya memang begitu kita didik teman-teman. Jadi janganlah berharap tepuk tangan banyak orang. Itu kalau mau di-assembling bisa aja gitu loh. Itu ada tekniknya emang untuk menghadirkan massa segala macam. Tapi itu bukan tujuan satu-satunya gitu loh. Program mau bikin apa? Mau meningkatkan kapasitas kita atau enggak gitu-gitu aja sih sebetulnya. Baru itu masuk akal nanti kita menjalaninya. Kalau enggak ya berat Pak Dekan. Iya. Uang itu enggak selalu loh. Enggak selalu tersedia. Betul. Jadi kita harus santai saja di dalam menerima sebuah kondisi, tidak usah baperan tadi ya. Oh ada acara hanya 5 peserta, 4 peserta ya santai saja kan gitu ya. Apalagi sekarang ada podcast. Ada podcast ya. Dan bisa dinikmati malah jauh lebih banyak gitu ya. Iya ada YouTube juga, ya kan. Iya. Ada banyak cara. Kalau bergerak lah itu. Gimana lah, nggak ngerti lah kalau kalian yang ngerti, adik-adik mahasiswa yang lebih tahu kapasitasnya tuh. Ya, saya kira artinya apa yang telah diberikan oleh Mas Adin dalam perbincangan sore hari ini
sangat penting untuk menjadi pembelajaran. Tidak hanya bagi anak-anak muda, bagi para mahasiswa. Kita ini orang-orang mungkin yang remaja, yang dewasa atau orang tua kan memang harus belajar dari banyak pengalaman kan seperti ya. Dan pengalaman itu bisa diambil mana-mana yang bisa kita terapkan untuk diri kita dan mana yang bisa untuk orang lain sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dan sore hari ini saya kira kita sudah banyak mendapat pelajaran banyak dari Mas Adin terkait dengan dinamika serta lika-likunya beliau aktif di Histeria, sebuah komunitas yang secara konsisten berusaha menjaga, merawat dan melestarikan kebudayaan lokal yang ada di Kota Semarang. Dan ini saya kira bisa menjadi prototipe dan contoh untuk bisa direplikasi di tempat lain. Tentu membutuhkan semangat yang luar biasa dari individu yang ada di dalamnya. Saya kira begitu Mas Adin. Siap, Pak Dekan. Terima kasih sekali atas kebersamaannya pada sore hari ini ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.